Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk kembali duduk tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dan kita mampu untuk membagikan kebaikan-kebaikan yang kita tonton kepada orang lain agar kita mendapatkan pahala kebaikan itu. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami mengajak kepada kita semua untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah, tentunya atas nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan pada diri kita, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasul SAW. Mudah-mudahan salawat kita mengantarkan kita menuju kepada pintu kebahagiaan ketika kita berhadapan dengan Allah, karena dengan sering membaca salawat, Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, tidak berpanjang kalam, di kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang pernikahan yang menghadirkan sakinah, mawadah, warahmah. Karena begitu banyak pernikahan yang kita lihat berujung kepada perceraian. Nah, ini perlu kita jelaskan supaya mereka yang sudah menikah bisa memahami apa yang harus mereka lakukan setelah pernikahan itu. Kita sadari semua, sesungguhnya pernikahan adalah merupakan salah satu sunnah yang paling agung di dalam ajaran agama kita, yakni agama Islam. Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan. Ya, sekali lagi, pernikahan ini bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan pernikahan yang terjadi di antara kedua insan ini adalah sebuah ibadah yang menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak kurang dipahami oleh diri kita yang telah menikah. Bila pernikahan yang kita lakukan itu dibangun atas dasar iman, kemudian takwa kepada Allah, maka pernikahan itu akan melahirkan ketenangan yang kita sebut dengan sakinah. Kemudian kasih sayang yang kemudian kita sebut dengan mawadah, dan mendatangkan keberkahan rahmat yang kita sebut dengan rahmah. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita membahas pernikahan, banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan tentang hal tersebut, tapi yang umum dan sering dikemukakan adalah surat Ar-Rum ayat ke-21. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah tegaskan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah itu menciptakan untuk kita pasangan-pasangan dari jenis kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita merasa tentram kepada pasangan kita, dan kemudian menjadikan di antara pasangan itu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kemudian pada Quran surat An-Nisa, ayat ke-1, Allah memberikan ketegasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah tegaskan, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan dari diri kalian yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan darinya Allah menciptakan pasangan buat kalian, dan dari keduanya itu
Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan saling memelihara hubungan satu sama yang lain dengan kalimat silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawal kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pembahasan nikah ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikah itu termasuk sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Dari pembahasan pernikahan di atas, maka ada 4 ulama yang memberikan gambaran kepada diri kita tentang pernikahan ini. Yang pertama, Imam Al-Ghazali rahimahullah, ia berkata dan beliau menekankan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menjaga kehormatan diri kita, menundukkan pandangan, kemudian menumbuhkan kasih sayang yang menenangkan hati kita. Maka kalau ada yang menikah kemudian tidak menjaga kehormatan, tidak menundukkan pandangan, bahkan tidak mendatangkan kasih sayang, perlu dipertanyakan pernikahannya itu. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa sakinah itu berarti ketenangan. Mawaddah adalah cinta yang mendalam. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang berkesinambung. Sehingga keluarga akan kokoh dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang banyak terjadi perceraian karena tidak ada ketenangan, kemudian tidak ada kasih sayang, dan tidak ada rahmah di dalam rumah tangga yang dibangun. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, beliau menekankan akhlak dalam rumah tangga. Artinya suami istri itu harus saling memuliakan. Karena kebahagiaan rumah tangga tidak diukur oleh harta, melainkan kelembutan hati dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Qardawi menyampaikan kepada kita, beliau menyebutkan bahwa pernikahan adalah madrasah kehidupan. Di dalamnya lahirlah generasi yang beriman dan bertakwa, sehingga sakinah mawaddah warahmah bukan sekedar untuk pasangan, tapi juga untuk umat. Hadirin yang berbahagia, maka kita bisa mengambil pembelajaran yang penting dari pembahasan di atas. Yang pertama, nikah itu memberikan sebuah kehormatan kepada diri kita karena menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga kita. Kemudian yang kedua, nikah itu menciptakan ketenangan jiwa dan batin kita. Yang ketiga, nikah itu melahirkan generasi yang saleh, yang dekat dengan Al-Quran. Yang keempat, nikah itu menjadi ladang pahala melalui ibadah bersama dalam rumah tangga. Dan yang kelima, nikah itu menguatkan tali silaturahim di antara kedua keluarga mempelai. Yang keenam, nikah itu menjadi benteng dari fitnah, zina, dan kehancuran moral. Dan yang ketujuh, nikah itu membawa keberkahan, mendatangkan rizki, mendatangkan rahmat dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pernikahan bukan sekedar akad duniawi, melainkan ikatan spiritual yang menghadirkan ketenangan, sakinah, kemudian cinta, mawaddah, dan kasih sayang, rahmah. Olehnya itu, agar rumah tangga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, suami istri hendaknya saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, menghiasi rumah tangga dengan ibadah, serta menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang bertakwa sebagai pondasi utama dalam menjalani kehidupannya. Mudah-mudahan nasihat singkat ini
bisa membuka pemikiran kita yang sudah berkeluarga, hingga kita mampu menciptakan keluarga yang menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah mendatangkan ketenangan, mawadah mendatangkan cinta, warahmah mendatangkan rahmat dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.